salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ngerangsang kaprajan. Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini banyak sekali lebih nyata kaprajan ini dikerangsang. Nah, sebenarnya ngerangsang kaprajan ini sudah terjadi sejak lama, tetapi setiap kali ada adu kaprajan ini, mencari kaprajan ini selalu muncul ngerangsang kaprajan. Nah, apa sebenarnya ngerangsang kaprajan? Kita bincangkan dalam pertemuan kali ini dengan narasumber yang tidak asing bagi kita, Kirianto Angendali. Selamat malam, Kirianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, ada baiknya sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang ngerangsang kaprajan, kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kitung rumeksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tanono aramling mami guna duduk pan sirana. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini ngerangsang kaprajan. Nah, kira-kira kita masuk pintu yang mana, Kirianto, ngerangsang kaprajan ini? Ini kan masa-masa panas ya di Indonesia ya. Kita mau tidak mau harus melalui satu fase di mana negara ini harus ada pemimpinnya. Nah, sekarang dijadikan ajang perebutan ya. Ngerangsang itu kan ingin mendapatkan dengan sedikit kekerasan ya, sedikit panas lah ya. Ngerangsang. Kalau itu diibaratkan ayam ya, adu PT ya, sabung ayam, itu kan masing-masing ngerangsang gitu ya. Ya. Jadi ngerangsang itu ada kecenderungan semakin panas, semakin berani. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sekarang ini kondisinya seperti itu. Suam-suam kuku, masing-masing merasa bisa untuk meraih kaprajan itu. Kalau kita melihat kaprajan, projo itu kan bisa negara, bisa juga penghormatan ya. Jadi kalau orang Jawa itu kalau sudah ngomong tentang projo. Ya itu penghormatan ya. Kita sebagai orang yang projonya apik itu berarti terhormat. Atau projo itu negara. Jadi kalau kita lihat projo ya, dari kapan asal muasal projo itu ada, nggak ada orang yang tahu. Ya, tidak ada, karena projo itu muncul bersamaan dengan munculnya manusia. Manusia itu kapan? Manusia pertama itu kapan munculnya? Nggak ada yang tahu. Semuanya spekulasi. Dulu itu manusia pertama namanya Adam dan Hawa, katakan begitu ya. Ada yang mengatakan jauh sebelum itu Adam dan Hawa itu ada manusia-manusia purba dan sebagainya. Akhirnya orang Jawa memahami Adam dan Hawa itu sesuatu yang tidak ada, tapi ada dalam pikiran manusia.
itu dimaknai sebagai keterbatasan manusia untuk menentukan kapan manusia itu ada. Itu yang berhubungan dengan kehormatan. Kehormatan, ya, adanya manusia itu. Nah, dari manusia-manusia yang terhormat tadi, kan dalam sejarahnya kan manusia itu kan manusia istilah sekarang. Itu kan manusia-manusia primitif. Manusia primitif itu manusia yang tidak memiliki hak kepemilikan. Semua untuk semua. Kalau dapat makanan untuk kelompoknya, ya. Yang laki-laki bekerja untuk mendapatkan binatang buruan, katakan begitu ya. Yang perempuan mengumpulkan ubi-ubian, masa lalu, ya. Sehingga sekarang itu ada istilah superior dan inferior. Manusia-manusia hebat dan manusia-manusia tidak hebat. Ada manusia-manusia laki-laki, kan begitu ya. Manusia-manusia perempuan. Jadi perempuan itu menjadi inferior, menjadi manusia nomor 2, itu gara-gara sejarah perkembangan manusia untuk merebut kaprajaan itu. Jadi dulu itu manusia-manusia yang mampu untuk mengejar binatang buruan superior dia. Projonya luar biasa. Ini kan kodrat alam. Sehingga kita harus bisa memaklumi kodrat yang sudah ada di dunia ini untuk mentafsirkan kehebatannya di mana ya. Dalam konteks tadi antara laki-laki dengan perempuan. Kira-kira masa Tuhan menciptakan yang satu hebat, satu tidak hebat? Ya. Tapi kalau dari sejarahnya tadi memang satu hebat, satu tidak hebat. Kenapa? Diukur dari kecepatan dia mengejar binatang. Ya. Sehingga sampai sekarang kalau kita melihat di dunia ini jarang sekali orang yang mengerjakan sesuatu yang itu porsinya laki-laki. Ya, ibu-ibu kalau sudah begini apa bisa demo ini ya, ya dikatakan sebagai inferior. Tapi ada sisi-sisi yang sebenarnya perempuan itu juga tinggi derajatnya. Ya. Makanya perspektif yang dibangun jangan hanya perspektif tunggal, jangan hanya karena binatang, ya. Tapi kemampuan laki-laki dan perempuan ini adalah kemampuan yang sama-sama hebat dan saling mengisi. Di mana kehebatannya? Saya kira panjang ceritanya itu ya. Dari manusia-manusia yang primitif tadi, mau tidak mau dalam perkembangannya ada satu manusia yang hebat. Nah, di sini entah laki-laki entah perempuan yang akhirnya mampu untuk menjadikan satu dari sekian banyak orang, satu inilah pilihan. Maka kalau dalam agama itu kan dikodratkan apabila ada 3 orang maka satu diantaranya adalah pemimpin. Ya, di sini mulai tercipta pemimpin. Ya. Dalam konteks sejarah yang namanya kaum-kaum feodal. Ya. Jadi raja-raja Nusantara itu sebenarnya awal dari sistem kaprajan. Dari kondisi yang tidak ada sistemnya, aturannya, semua untuk semua. Ya, satu makan ini, semua makan ini. Ya. Maka sekarang berkembang menjadi sistem feudal, sistem raja-raja. Kalau di Indonesia sistem raja-raja Nusantara. Itu adalah tahapan kesekian dari sistem manusia yang liar. Ini pun sistem kaprajan itu ya rangsang merangsang, ya, untuk rebutan. Dan siapa yang paling kuat dialah yang menjadi rajanya. Kalau projo merangsang keprajan dari perspektif kehormatan Kirianto, apakah merangsang keprajan dari sisi kehormatan ini harus menumbangkan lawan untuk tidak terhormat sehingga kita harus merasa terhormat? Bagaimana ini untuk merangsang perspektif kehormatan? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Cuman kan manusia itu kadang-kadang sakit ya. Kadang-kadang sakit. Yang sering kan sakit. Karena perkembangan kehidupan tadi manusia mengidap penyakit. Dari yang normalnya tidak.
ya. Tapi pada waktu mereka itu bersentuhan dengan kaprajan yang tidak bisa dia capai dengan normal tadi, maka mereka membuat jargon-jargon yang membela dirinya. Ya. Pembelaan ya. Pembelaan dari ketidakmampuan dia. Ya. Kalau dalam bahasa psikologi sekarang itu ada namanya playing victim, gitu. Ya. Apa ini? Kamu yang salah. Ya. Saya yang benar. Nah, ini kan sebenarnya sakit ini. Jadi orang-orang yang gampang sekali menyalahkan orang lain dalam rangka pembenaran dirinya, esensinya dia sakit. Ya, yang disebut dengan playing victim tadi. Jadi selalu menyalahkan orang, karena kalau tidak menyalahkan orang, dirinya tidak benar. Tapi apakah kehormatan akhirnya menjadi hilang ketika kita... Ya, hilang kalau semacam itu. Ya, karena kehormatan dibangun dari menjatuhkan orang lain. Gara-gara Mas Samsu ini saya nggak lulus ini, gara-gara Mas Samsu ini uangnya lepas ini, dan sebagainya. Ya. Sehingga kalau orang-orang semacam itu kebanyakan kan menempatkan dirinya dalam posisi surgawi, ya, dan surga itu sebenarnya tidak bisa dicapai. Ya, dengan kriteria itu, ya, dia tahu bahwa dengan kriteria ini nggak bisa. Saya ada nggak ya jalan yang paling singkat? Ada apa? Menyalahkan orang. Menyalahkan orang. Kita tunda dulu, Kirianto. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang rangsang kaprajan. Nah, jika demikian Kirianto, ketika penjenengan tadi mengendika bahwa menjatuhkan orang lain ini justru tidak hilang kehormatannya. Lalu bagaimana cara untuk ngerangsang kaprajan tadi? Ya, tadi kan dalam kondisi normal ada. Ya, semua agama saya yakin, kita harus yakin bahwa konsep memayu hayuning bawono itu pasti ada. Karena dunia ini rupanya dikodratkan ada dua sisi yang memang saling berlawanan, tapi juga berlawanan tapi juga sebagai teman. Ya, dalam konsep Buddha itu namanya binary opposition. Ya. Dua yang bertentangan tapi teman. Baik itu temannya buruk. Ya. Menang itu temannya kalah. Bahagia itu temannya celaka. Ini kan sudah kodrat ini sebenarnya. Ya, makanya sebenarnya Mas Samsu dalam tingkatan yang lebih jauh, orang itu nggak bisa menetapkan kalau tidak begini kamu neraka, kamu surga, kamu bahagia, kamu nggak bisa. Karena ini ukuran-ukuran yang tidak bisa secara langsung dinilai oleh otak manusia. Ya. Makanya semua agama selalu menunggu di akhir hayatnya dia itu menjadi orang baik. Kenapa? Karena konsep binary opposition tadi. Konsep satu dengan lainnya itu sebenarnya saling sebagai musuh sekaligus sebagai teman. Jadi kalau kita kepingin untuk ngerangsang kaprajan, ya tentu tekadnya ada. Ya, tekadnya ada dan dicari cara-cara untuk ngerangsang kaprajan dalam konteks yang baik. Agama selalu mengajarkan itu. Ya. Kalau dalam agama besar di Nusantara ini, bahwa ciri-ciri pemimpin ya yang nanti akan mengatur projo itu ya, itu kan ada yang jujur, ya, menjalankan perintah undang-undang, kan begitu ya. Menjalankan perintah tetua, karena begitu. Dalam dalam agama Islam itu ada sidik, tablek,
amanah, apalagi itu Fatona. ya, Fatona, kan itu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kaprajan itu sebelum diperjuangkan tentu sudah menimbang tentang esoteris tadi, sesuatu yang di dalam diri manusia itu. Mampukah orang itu untuk jujur? Ya. Kalau kita lihat sekarang kan rame ini di Indonesia ya, 3 calon presiden itu kan yang disorot tentang jujur apa tidak jujur. Ya, memang ini menjadi penting. Kalau saya mengatakan ya menuju itulah ya, menuju sifat-sifat yang 4 itulah. Ya, karena sifat yang 4 secara konsisten itu kan sifatnya Nabi. Ya, ini sebelum sesuatu itu diperjuangkan, koreksi dulu diri dari masing-masing. Ya, jangan sampai ngerangsang kaprajan itu karena didorong oleh kemauan yang tidak terkendali. Ngerangsang itu esensinya karena tidak terkendali. Ya. Ya, sesuatu yang ngerangsang itu kan diikuti dengan kemarahan, katakan begitu ya. Merasa dirinya itu miliknya, itu adalah milik saya. Ya. Maka ada konsep rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas gitu ya. Nah, sekarang di Indonesia semacam itu. Ya, projo itu harusnya projo itu di 2 projo tadi. Projo itu adalah kehormatan dan projo itu adalah pemerintahan negara ini. Mari dicapai dengan harmonisasi. Ya. Makanya dalam konteks agama, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, baru jagalah negaramu. Kira-kira begitu kalau dilanjutkan. Dari apa? Dari kesengsaraan rakyatmu. Ya, kalau kaprajan dari tadi kehormatan, sekarang kaprajan dari kekuasaan. Bagaimana, Girianto? Kenapa harus dirangsang, orang selalu mengerangsang kekuasaan? Ini sejarah. Ya, tadi saya katakan pada saat manusia itu masih primitif, masih istilahnya tidak ada hak kepemilikan mutlak, tidak ada perang itu. Ya, kaprajan itu masih belum muncul karena semua untuk semua. Masyarakatnya masih masyarakat sederhana, tidak sebanyak ini. Ya, 20-30 keluarga lah. Ya, dan bahan materi makanan masih sangat banyak, masih melimpah, sehingga tidak ada lagi ya orang merasa terintimidasi dengan makanan. Lama-lama manusia semakin banyak, sumber makanan semakin menipis, ya mulailah di situ ada yang namanya kaprajan tadi. Ya, diaturlah, ada yang mengatur. Tentu saja di sini ngerangsangnya juga tidak sederhana. Bunuh membunuh itu ada. Ya, jadi sekarang kalau sekarang ini bagaimana dirangsang kaprajan itu? Ya memang untuk mendapatkan itu dengan cara-cara ya semi tidak turun begitu saja. Raja-raja kita, raja-raja di dunia itu meskipun keyakinannya dia itu adalah kehendak dewata. Dewa raja, raja kita itu kan dewa raja, rojo sing dewa kan, ora kena wola wali, sepisan kudu dadi. Sebab apa? Sebab dia adalah pangejoan teng Gusti. Ya tetap dengan peperangan, ya, bahkan fisik mereka. Mas Samsu masih ingat di Malang ini ada namanya Ken Arok dengan 7 korban keris Empu Gandring, ya. Besok bakal pitu ada 7 yang akan terbunuh dengan keris Empu Gandring. Itu kan dalam rangka ngerangsang kaprajan. Empu Gandring sendiri. Setelah itu siapa? Kebu Ijo. Setelah Kebu Ijo siapa lagi itu? Kenaro sendiri, Anusapati, Tohjoyo, siapa lagi? Wongateleng, ya, dan sebagainya. 7 orang kalau nggak salah itu ya. Ya itu kan dalam rangka ngerangsang kaprajan. Masing-masing silih berganti dengan cara kekerasan. Jadi Indonesia itu menarik, Mas Samsu. Kalau sampai pemilu ini 2024 itu aman-aman saja,
itu berarti derajat ngerangsang kaprajannya semakin baik. Ya. Iya. Karena kita punya sejarah yang memang keras, ya. Keras sekarang ini, gitu. Maka harapan kita itu ngerangsang kaprajan di era maju ini itu harus betul-betul mulat sariro hangrosowani, harus berani untuk mengkoreksi dirinya. Ya, jangan sampai omongan tidak cocok dengan track recordnya, sejarahnya. Jangan. Ya. Kalau orang mengatakan tiga-tiganya itu jelek presiden kita, tapi kan harus ada satu yang jadi presiden. Ya. Ya. Yang punya projo kehormatan dan yang mengatur projo pemerintahan ini. Itu artinya yang menilai masyarakat. Masyarakat. Ketika misalnya tiga yang ngerangsang kaprajan ini, artinya kan sah-sah saja dari ketiganya ini untuk saling membenarkan dirinya sendiri. Iya. Maka yang diharapkan itu kan konsisten. Kalau kamu bilang A ya A, ya. Kalau kamu bilang B B. Jadi jangan sampai, kan begini Mas Absu, di semua negara yang disebut dengan catatan sejarah itu kan penting. Ya, saya Mas Samsu orang baik. Pada waktu mau mencalonkan jadi sesuatu, orang kan pasti akan membaca masa lalunya Samsu, masa lalunya Rianto, kan begitu. Sama dengan sekarang. Ya. Tadi itu loh, kalau kita berbicara sidik, amanah, patona, tablik gitu, ya, bisa nggak? Nah, memang tidak gampang. Artinya tidak gampang apa? Karena orang yang perlu untuk ditebari, ya, ditebari kehebatan kita, pertama banyak. Yang kedua, musuh-musuhnya juga memiliki tebaran yang banyak. Ya. Katakan sekarang itu ada namanya Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, masing-masing punya sejarah yang banyak dilolohkan pada masyarakat. Ya. Tapi pada waktu dilihat yang akan diberikan pada masyarakat itu yang kok enteng-enteng saja ya, golek sing abot, ya. Golek sing abot itu kan kadang-kadang kan sak geleme dhewe. Nanti kalau saya jadi presiden maka negara akan gemah ripah loh jinawi karto harjo dan sebagainya. Yang dibeli nanti akan murah. Ya, semua bisa mendapatkan sesuatu. Ini kan kebablasan ini. Ya, hal semacam inilah yang diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat kita itu kan bukan masyarakat yang menuntut banyak. Ya. Wong kita itu kalau toh harus makan setiap hari tumbuh koyo ngopo mangane, mesti mangan. Ya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya presiden itu kan seperti kita punya burung itu deh. Ya. Kita melihat burung kan seneng. Kalau kita melihat presiden itu jangan dikira presiden itu adalah raja, ya, adalah pengendali negara ini. Oke, sebagian seperti itu karena harus berhubungan dengan sesuatu yang besar. Tapi sebagian yang lainnya melihat presiden itu kan seperti kita memelihara burung. Ya, kita hanya kepingin indah burung saya itu. Udahlah, nggak usah dipikirkan diri saya. Yang penting kondisi manggung sing apik wis seneng gitu loh. Ya, kita tunda di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ngerangsang kaprajan. Nah, ciri-ciri manusia bisa mengatur kaprajan bagaimana, Girianto? Ya, sebenarnya orang itu kan dari sananya itu kan sudah dituliskan. Ya, istilahnya siningit, tulisan Kang Siningit ya. Siapa yang bisa membaca? Yang bisa membaca ya orang-orang yang dekat dengan yang nulis. Ya.
Kita itu kan manusia itu kan sekedar untuk mempertebal tulisan itu. Kalau saya seorang guru dan saya menemukan bahwa di dalam diri saya itu ada guru, maka tulisan guru saya pertebal agar saya menjadi guru yang betul-betul mumpuni. Bagaimana caranya? Kan begitu yang jadi masalah ya. 3 yang perlu untuk diperhatikan, ya, yang harus dikendalikan. 1, suka menyalahkan diri sendiri. Ya, nggak iso aku. Itu kan menyalahkan diri sendiri. Ya, abot kuwi. Dan orang tadi pada waktu berbicara nggak iso aku, abot kuwi, urung dilakoni lho iki. Ya. Ya. Lek karo kae enggak aku. Kena ngopo? Kayuwen ya terlalu cantik gitu. Jangan. Bisa jadi yang cantik itu mengharapkan kita datang. Ada orang tampaknya keras ya. Keras. Kita sudah lari, wah takut saya. Jangan takut. Kenapa? Karena kalian belum pernah ketemu dengan orang itu. Bisa jadi orang yang menakutkan tadi itu dia kepingin hidup yang normal. Ya. Orang kereng itu apa ya? Kejam. Orang kejam itu kan juga berangan-angan untuk menjadi orang lemah lembut. Ya. Pada waktu dia ditakuti oleh orang, kekejaman dia tadi menangis dia. Enggak, saya tuh kepingin lemah lembut seperti itu loh. Kenapa yang datang pada saya selalu orang yang takut? Ya, jadi dirinya tersiksa dengan perbuatan dia semacam itu. Meskipun tidak tampak. Pada waktu mereka merenung begini, dia berpikir itu. Ya, saya hebat semacam ini untuk apa? Saya membunuh orang untuk apa? Kan terngiang-ngiang ini. Banyak itu. Ya, yang datang pada kita kadang-kadang ya orang yang pernah membunuh, orang yang begini-begini. Dia kepingin sebenarnya tidak sekejam itu. Terus kebablasan. Ya, jadi yang pertama, hilangkan bahwa dirimu itu tidak mampu. Ya, dicoba semuanya itu. Yang kedua, jangan gampang menyalahkan orang lain. Yang pertama, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Ya, ini penyakit ini ya, penyakit ya. Oh, ini presiden sekarang ini, pencalon ini ya, itu kan saling menyalahkan, nggak boleh. Kalau saling menyalahkan itu menunjukkan bahwa mereka itu rapuh, ya, itu. Dan jangan menyalahkan diri sendiri, ya. Kamu itu kuat, ya. Makanya dasar yang dipakai itu tentang track record tadi. Perjalananmu seperti apa? Ya. Apalagi kalau pas debat itu ya, pas debat itu harus ditunjukkan bahwa masing-masing memiliki kecerdasan yang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu di samping bertugas untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam kita ini, tugasnya kan bagaimana informasi yang masuk bisa diserap dengan baik, dan dia sebagai orang yang harus menegosiasikan cita-citanya. Nah sekarang kalau saya negosiasi dengan Mas Samsu, berbeda dengan negosiasi dengan orang yang lain, ya. Jadi ajur-ajur itu dibutuhkan. Satu saat seperti ini, satu saat seperti ini, ya. Dan yang penting lagi, semua yang dipikirkan, semua yang diucapkan itu harus didasarkan pada perencanaan yang bagus. Ya, harus direncanakan. Indonesia itu Mas Samsu sebenarnya dipimpin oleh siapa saja, ya, dalam keyakinan saya, ya, oleh budaya Jawa itu dipimpin siapa saja itu sebenarnya, atau tanpa pemimpin sekalipun, ya, tanpa pemimpin sekalipun, ya. Kalau memang kehidupan itu tertata, sudah tertata, ya, sistemnya, ya, ini sudah bisa jalan, sudah bisa jalan, ya. Cuman yang jadi masalah sudah pemimpin itu memang harus ada, ya, selemah apapun, sistemnya baik. Pada satu saat ada orang datang bertanya, Kirianto,
Indonesia itu kok carut marut semacam ini ya sekian tahun yang lalu. Padahal birokrasi, struktur pemerintahannya sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan lini-lini yang lemah dibangun yang kuat. Kalau kepolisian lemah, ya pengadilan lemah, dibangunlah namanya KPK. Ini kan karena lemahnya sisi yang lain orang di bawah ini. Tapi kok tetap saja. Ya. Orang lupa. Itu tadi loh, kadang-kadang kita itu kan tidak seperti dokter. Dokter itu kan tegas ya. Kalau ada orang sakit datang kepada dokter, ya, itu kan dibung-bung-bung, oh kalau begini, ini sakit ini, kan begitu. Diagnosanya itu kan tepat. Maka obatnya, injeksinya juga tepat. Kita itu dalam bernegara itu saya yakin ya, banyak orang yang bisa untuk mendiagnosa seperti dokter tadi. Tapi kan kalah dengan yang mendiagnosa seperti kesehatan tapi bukan dokter. Sehingga kriterianya bisa menjadi menyimpang. Iro-iro gitu ya. Iro-iro dan salah. Iro-iro dan salah. Dan salah. Yang sakit itu birokratnya, manusia-manusianya yang ada dalam struktur itu, tapi yang disuntik strukturnya. Tadi itu loh ya. Yang salah, yang menyimpang itu katakanlah pangembating projo tadi itu para jaksa, hakim, kepolisian dan sebagainya. Bukan lembaganya. Yang salah itu, yang menyimpang itu adalah manusianya. Maka kalau dibuatkan setinggi KPK atau lebih tinggi daripada itulah, ya sama saja. Karena apa? Karena yang terjadi penyimpangan itu manusianya. Ya bukan lembaganya. Coba sekarang kita buktikan nanti. Ada namanya KPU, ada namanya Bawaslu, dan begitu ya. Kenapa begitu? Karena ada penyimpangan di dalam pemilihan umum. Apa iya? Ya, dengan adanya lembaga yang baru itu bisa tidak terjadi penyimpangan? Karena yang menyimpang manusianya. Ya, orangnya lagi. Iya, itu hal-hal semacam itu. Sehingga kadang-kadang kita berpikir lembaga-lembaga yang semakin banyak itu esensinya negara itu semakin kalut. Ya, maka sebaiknya diinjeksi ya, disembuhkan sakit yang sebenarnya, sakit manusianya tadi. Ya. Jadi kalau kita mau ngerangsang kaprajan, rangsanglah kaprajan itu, rangsanglah presiden itu dengan cara-cara yang bermartabat. Kira-kira begitu loh, banyak orang mengatakan dia. Jika demikian, bagaimana terbentuknya kaprajan itu? Bagaimana Girianto? Ya kalau dalam sejarahnya kaprajan itu kan secara alamiah terjadi. Masyarakat yang masih liar akhirnya menjadi masyarakat yang terkendali karena harus ada seorang pemimpin tertata gitu ya. Tertata dengan wilayah tertentu, dan mereka percaya secara kebatinan bahwa yang diangkat atau yang menang di dalam tampuk pemerintahan itu orang luar biasa. Apa yang dia omongkan itu terjadi. Ya. Berbeda pada saat kaprajan, kehormatan seorang pemimpin yang sekarang. Ya. Meskipun masih diharapkan bahwa seorang pemimpin itu nanti begini-begini, kan banyak itu ya. Oh, sudah muncul Satrio Piningit Hamong Tuo, ya. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu dan sebagainya ya. Seperti itu. Tapi tetap bahwa seorang pemimpin itu tidak sekedar dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan metafisika seperti tadi itu, tapi secara gebiar duniawi harus memenuhi. Dalam undang-undang jelas Mas Samsu ya, sehat lahir batin dan lain sebagainya itu. Ya, jadi buat kita di Dhamma TV ini kan, kita ini kan orang-orang yang ada di awang-awang. Ya, melihat Marcopoto itu, ayo bieko kae Pak Anies kae ngomongnya apa, Pak Ganjar ngomongnya apa,
Pak Prabowo ngomongnya apa, kita kan melihat itu. Karena kita kan tidak terlibat langsung dalam kancah peperangan politik sekarang. Ya. Ya. Tapi artinya juga beliau-beliau ini tidak apa ya, tidak segala-galanya memiliki kelebihan-kelebihan Ya, tentu. ya, plus minus ya. Yang tampak saja. Iya, kita tunda dulu di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang rangsang Kaprajan. Nah, kita lanjutkan, Kirianto. Tadi ada tiga-tiganya ini saling berkaitan kayaknya. Iya, Ini iya, sebuah iya. kebetulan saja atau ya bagaimana ini? Kalau saya memandang pilihan presiden sekarang itu cokro manggilingan, Cokro Manggilan. repetisi, peristiwa masa lalu yang datang lagi. Datang lagi. Ya. Hmm. Jadi bapaknya Pak Ganjar Pranowo itu kan polisi, Bayangkara Negara pada waktu itu ya. Dan bapaknya Pak Anies Baswedan, Pak Rashid Baswedan itu kan juga tokoh, ya, pada waktu itu, ya, pada zamannya Orde Lama itu, ya. Nah, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo itu juga tokoh yang luar biasa, yang pemikirannya lintas negara, memang orang pandai, ya. Lah beliau itu rupa-rupanya kepingin Indonesia itu segera bangkit, kira-kira gitulah ya. Ya. Tapi namanya pemerintahan itu kan harus tertata dengan pelan-pelan ya. Pada waktu itu Bung Karno sebagai satu presiden yang memang luar biasa, ya. Seolah-olah suaranya lah negara ini berjalan, bukan perencanaannya. Ya. Ada namanya kabinet Ampera, ada itu, tapi lebih didominasi oleh pidato-pidato beliau sebagai seorang orator, sebagai seorang tokoh, ya. Maka apa yang dikatakan Bung Karno seolah-olah menjadi perilaku negara yang harus jalan. Satu sisi kalau saya perhatikan Pak Sumitro Jaya Hadikusumo ini anak muda, ya, yang sekolahannya luar biasa, yang cara pemikiran ekonominya luar biasa. Rupa-rupanya nggak klop ini antara Orde Lama Pak Karno dengan Pak Sumitro, itu rupa-rupanya begitu, sehingga saling perangkap memerangkap, katakan begitu ya. Itu akhirnya di Sumatera Barat itu ada namanya PRRI. PRRI itu cocok karena revolusioner, pemerintahan, mengharap pemerintahan yang revolusioner. Nah, satu sisi Pak Rashid dan Pak siapa ini ya, bapaknya Pak Ganjar itu masing-masing ditugaskan untuk ngurusi itu. Kalau ngurusi itu berarti kan ngurusi Pak Sumitro. Ya. Ya, meskipun Pak Sumitro akhirnya lepas dari kungkungan Orde Lama pada waktu itu, dan jatuhnya Orde Lama dengan gugurnya Pak Karno, muncul namanya Pak Harto. Di situ Pak Sumitro Jaya Hadikusumo mulai menyemai perekonomian di Indonesia, semakin lama semakin maju. Sekarang terjadi lagi, kan begitu itu. Oh iya ya, ternyata hidup itu apa? Berputar gitu ya. Cokro manggilingan tadi. Kadang-kadang saya sendiri berpikir semacam itu. Dunia memang betul-betul sandiwara ini, ya, yang diciptakan oleh alam ini. Sehingga kalau kita perhatikan dengan sederhana, ini menjadi menarik. Iya ya, benar kata orang Jawa. Panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Ya. Kita ini sebagai orang yang di luar hiruk pikuk itu kan tidak pernah mengatakan baik dan buruk. Ada itu, kan begitu. Ya. Jadi katakanlah pada zamannya Pak Rashid dan bapaknya Pak Anies itu ya, siapa ini ya, ini zaman sekarang buat kita menjadi menarik ya. Ya, moga-moga referensi yang saya baca itu benar ya. Nanti dicek lagi ya. Ya, artinya ini betul-betul bisa jadi. Orang tidak pernah berpikir. Sebenarnya siapa Pak Sumitro itu, ya, itu adalah Pak Prabowo.
Yang sekarang. Yang sekarang. Ya. Parasit itu Pak Anies. Pak Muji siapa ini ya? Pak Ganjar. Bisa begitu. Sehingga kalau gitu ceritanya dan cokro manggilingannya itu tidak berubah, siapa yang selamat? Jelas itu. Ya. Kita tidak meramal itu. Kalau cokro manggilingan itu memang terjadi tidak ada perubahan yang signifikan. Nggak apa-apa ngerangsang Kaprajan. Tiga-tiga ngerangsang Kaprajan. Kita hanya kepingin melihat keindahan Indonesia untuk itu. Dari sisi yang berbeda loh. Orang yang tahu tentang cokro manggilingan tentu akan merasa gampang. Tertawa kita itu. Gitu loh. Gitu. Jadi kembali ketika ngerangsang, ini kan cenderung ada emosi dan ada nafsu. Kadang-kadang berdasarkan itu sehingga ngerangsang ke prabon juga akan selewat-selewat, akan bisa menyimpang dan macam-macam. Ini justru dari bisikan-bisikan orang lain. Ini bagaimana kira-kira? Ya, ini kan kodrat alamiah ya. Seperti itu loh, seperti Gatot Kaca dulu ya. Budaya Jawa itu kan penuh dengan cerita-cerita Kaprajan. Ya, Baratayuda itu adalah akhir dari cerita Kaprajan. Ya, mbuh terus berakhir ning ngene ketoprak apa nang ngene ludruk ya. Itu. Apapun di dalam perjalanan manusia, terutama yang berusaha untuk ngeranggeh Kaprajan, dengan dirangsang, dengan usaha keras tadi, pasti ada bintik-bintiknya, ya, pasti ada letupan-letupannya. Kalau letupan itu letupan biasa, saya kira itu adalah ya bunga-bunga ngerangsang Kaprajan. Ya. Kita dengar Mas Samsu bahwa kemarin itu ada isu-isu untuk Pak Jokowi 3 kali, ya, atau ditambah 2 tahun. Itu kan riak orang ngerangsang Kaprajan yang sekarang ini. Ya, artinya orang-orang yang tidak tahu, kita juga nggak tahu ya. Orang-orang yang tidak tahu bahwa ke depan itu presiden itu macam apa sih Indonesia. Karena Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain. Jadi meskipun kita itu negara demokrasi, tapi demokrasinya raja. Ya, gitu loh. Model kerajaan. Demokrasinya kerajaan. Dunia itu kan dibagi 2 minimal. Kerajaan dan demokrasi. Ya, tergantung pada sejarah negaranya itu. Sejarah negara kita itu kan kerajaan dan dimasuki demokrasi, diambil jalan tengah namanya kerajaan demokrasi, yang disebut dengan demokrasi Pancasila itu. Nuansa raja masih ada, tapi nuansa demokrasi ekstrimnya liberal itu juga ada. Ya, oleh para pendiri negara ini dulu itu akhirnya dikemas menjadi indah namanya demokrasi Pancasila, berketuhanan. Mungkin ada pertanyaan lebih jauh, Pak Rianto, demokrasi Pancasila yang indah untuk dunia, kan untuk dunia loh Pancasila itu. Demokrasi kita itu untuk dunia, untuk dunia. Ya, kenapa kok bisa untuk dunia? Karena Pancasila itu esensinya adalah diri kita. Mas Samsu itu Pancasila loh. Saya Pancasila. Manusia di dunia itu semua Pancasila. Esensinya seperti itu. Esensinya begitu. Kenapa kok begitu? Ini pertanyaan sebenarnya banyak diceritakan oleh para ulama, para orang-orang pandai, para pendeta, para pastor ya. Cuman kita hanya mengkristalkan, oh kalau begitu ya, kalau menurut agama ini begini, agama ini begini. Kalau gitu Pancasila itu adalah manusia. Ya. Menghancurkan Pancasila berarti menghancurkan manusia. Sampai begitu. Maka sila-sila dalam Pancasila itu menjadi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi nggak mungkin kalau menghancurkan Pancasila, hancurkan manusia-manusia itu. Karena apa?
karena Pancasila adalah manusia. Manusia. Bagaimana kok semacam itu? Nanti berikutnya. Iya. Ngerangsang Kaprajan ini, Kirianto. Bagaimana, ini ada waktu sisa sedikit. Bagaimana kita membentuk Kaprajan diri kita sendiri dalam perspektif kehormatan untuk menuju perspektif yang lebih luas, negara misalnya. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dalam kata-kata indah yang sering saya lontarkan, konsep toto, titis, tatak, dan tutup. Semua itu harus ditata. Yang teliti, diteliti, ya. Yang titis, yang tepat. Yang tatak, yakinlah Anda dalam menjalankan pemerintahan nanti. Dan yang tutup, sehingga pemerintahan betul-betul paripurna untuk masyarakat. Yang perlu diperhatikan. Bagaimana cara untuk membentuk toto, titis, tatak, dan tutup? Ya. Dan itu berlaku bagi masyarakat tentunya. Ya. Untuk menentukan sebuah titisnya tadi. Iya. Jadi konsep ini konsep untuk apa saja? Untuk seorang raja presiden nanti kalau jadi presiden harus toto, titis, tatak, tutup. Dalam rangka rakyat memilih presidennya harus toto, titis, tatak, tutup. Ya. Ini memang nggak gampang, ya tidak gampang, karena kebanyakan masyarakat kita itu kan masyarakat yang masih autoritatif, masyarakat yang masih percaya dengan tokoh tertentu, tidak pernah berpikir. Pokoknya Mas Samsu milih Pak Anies, semua milih Pak Anies. Mas Samsu milih Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Ganjar. Masyarakat kita kebanyakan masih itulah yang menyebabkan kita tuh geger karena ada masyarakat yang manut gitu loh. Kalau negara maju relatif terkendali ya, karena masing-masing bisa berpikir, oh itu begini, oh itu begini. Menariknya di situ. Iya, karena tidak ada totonya tadi. Sehingga kalau kita lihat ramenya itu di ibu kota, di desa, oh ya santai-santai saja. Ya. Sambil ngopi, nggak mau tahu, yang penting Pak Lurah ngomong begitu, maka saya ikut Pak Lurah. Gitu aja. Ya, terima kasih Kirianto kehadirannya pada malam ini, dan karena waktu juga tidak mengizinkan pemirsa, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan satu tema yang berbeda. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.